Bagaimana jika seseorang mencoba menjual angin kepada seorang raja? Semua orang di istana tertawa. Mereka menganggap Abu Nawas sudah benar-benar gila. Namun tak ada yang menyangka. Justru dari angin itulah, Raja Harun akhirnya mendapat pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel penuh hikmah, kecerdikan, dan kisah-kisah inspiratif Abu Nawas yang selalu menghadirkan pelajaran kehidupan di balik setiap kelucuannya. Sebelum cerita dimulai, bantu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Pagi itu, langit Baghdad tampak pucat tanpa awan. Matahari bahkan belum terlalu tinggi, tetapi hawa panas sudah terasa membakar kulit. Di dalam istana Raja Harun, para pelayan sibuk mengipasi ruangan dengan kipas besar dari bulu merak. Namun anehnya, udara tetap terasa pengap dan menyesakkan. Raja Harun duduk di singgasananya dengan wajah merah karena kesal. Keringat membasahi dahinya meskipun ia mengenakan pakaian sutra paling tipis. Para menteri hanya menunduk ketakutan karena tahu suasana hati sang raja sedang buruk. Tiba-tiba, Raja Harun membanting cangkir emas ke lantai hingga pecah berkeping-keping. "Apa gunanya istana megah ini kalau aku masih kepanasan seperti rakyat biasa?" Bentaknya keras membuat seluruh ruangan gemetar ketakutan. Karena tidak tahan dengan udara panas yang terus menyiksa, Raja Harun akhirnya memerintahkan pengawal mengumpulkan seluruh pejabat dan rakyat penting Baghdad di halaman istana. Dengan suara lantang, ia berkata, "Barang siapa mampu menghadirkan kesejukan terbaik untukku, akan kuberi hadiah 100 kantong emas." Mendengar hadiah sebesar itu, semua orang langsung bersemangat. Seorang pedagang kaya membawa tirai kain basah dari Mesir. Ada pula yang membawa balok es dari pegunungan jauh. Beberapa pengrajin membuat kipas raksasa berhias permata agar terlihat mewah di depan raja. Namun setiap kali dicoba, Raja Harun tetap menggeleng kecewa. "Semua ini tidak cukup," katanya dengan nada marah. Para peserta mulai panik karena tak seorang pun mampu memuaskan keinginan sang raja. Saat semua orang mulai putus asa, tiba-tiba Abu Nawas muncul di gerbang istana dengan langkah santai dan senyum kecil di wajahnya. Penampilannya sangat sederhana dibanding para bangsawan lain. Ia hanya membawa sebuah kantong kain kecil yang tampak kosong. Para menteri langsung saling berbisik sambil tertawa mengejek. "Lihat itu, si Abu Nawas datang tanpa membawa apa-apa," kata salah satu menteri dengan nada meremehkan. Raja Harun memandang tajam ke arah Abu Nawas. "Apa yang kau bawa kali ini?" tanyanya sinis. Abu Nawas membungkuk hormat lalu menjawab tenang. "Hamba datang membawa sesuatu yang paling dibutuhkan yang mulia." Raja Harun menyipitkan mata. "Apa itu?" Abu Nawas tersenyum tipis dan berkata pelan, "Angin." Seketika seluruh aula istana meledak oleh tawa. Gelak tawa para menteri membuat suasana istana semakin riuh. Namun Raja Harun justru merasa dipermainkan. Wajahnya berubah merah padam karena marah. Ia berdiri dari singgasana lalu menunjuk Abu Nawas dengan penuh emosi. "Kau berani mengolok-olok rajamu sendiri?" bentaknya keras. Para pengawal langsung bersiap mencabut pedang. Namun Abu Nawas tetap tenang, seolah tidak merasa takut sedikit pun. Dengan suara lembut ia berkata, "Hamba tidak bercanda yang mulia. Hamba benar-benar bisa menjual angin terbaik di seluruh Baghdad." Mendengar jawaban itu, para menteri kembali tertawa lebih keras. Raja Harun mengepalkan tangannya sambil berkata, "Jika kau gagal, hukuman berat menunggumu." Abu Nawas menatap raja dengan tenang lalu menjawab, "Tetapi jika hamba berhasil, apakah yang mulia siap menepati janji?" Raja Harun akhirnya menerima tantangan itu karena penasaran sekaligus kesal. Ia memberi Abu Nawas waktu 3 hari untuk membuktikan ucapannya.
Jika dalam 3 hari kau gagal menghadirkan angin yang bisa memuaskanku, kau akan dihukum di depan seluruh rakyat Baghdad, kata Raja Harun tegas. Berita itu langsung menyebar cepat ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berkumpul di pasar, kedai teh dan jalanan sambil membicarakan keberanian Abu Nawas. Sebagian besar menganggap Abu Nawas sudah gila karena mencoba mempermainkan raja. Namun beberapa rakyat miskin justru percaya bahwa Abu Nawas pasti memiliki akal tersembunyi. Sementara itu, para menteri diam-diam merasa senang. Mereka berharap kali ini Abu Nawas benar-benar gagal agar tidak lagi menjadi orang kesayangan Raja Harun. Di sebuah ruangan khusus istana, para menteri berkumpul sambil menikmati buah dan minuman dingin. Mereka membicarakan Abu Nawas dengan penuh ejekan. Kali ini dia pasti tamat, kata seorang menteri sambil tertawa kecil. Menteri lainnya menambahkan, mana mungkin seseorang menjual angin, bahkan anak kecil pun tahu itu mustahil. Mereka merasa inilah kesempatan terbaik untuk menjatuhkan Abu Nawas yang selama ini sering membuat mereka malu di depan raja. Salah satu menteri bahkan mulai membayangkan hukuman yang pantas diberikan. Aku ingin melihat wajah Abu Nawas saat gagal nanti, katanya sombong. Namun tanpa mereka sadari, Abu Nawas sedang berjalan santai di pasar Baghdad sambil memperhatikan keadaan sekitar dengan sangat teliti, seolah pikirannya sudah menemukan jawaban. Pasar Baghdad hari itu sangat ramai. Pedagang kain berteriak menawarkan dagangan. Penjual rempah menyebarkan aroma harum. Sementara anak-anak kecil berlari di antara kerumunan. Abu Nawas berjalan perlahan sambil mengamati setiap sudut pasar dengan penuh perhatian. Ia berhenti di toko bambu dan membeli beberapa batang bambu panjang. Setelah itu, ia membeli kain tipis berwarna putih yang lembut saat terkena angin. Tak berhenti di situ, Abu Nawas juga membeli minyak mawar dari seorang pedagang tua. Semua orang heran melihat barang-barang aneh yang dibelinya. "Apa kau sedang membangun rumah?" tanya seorang pedagang sambil tertawa. Abu Nawas hanya tersenyum misterius. "Bukan, aku sedang menyiapkan sesuatu yang akan membuat seluruh istana terdiam," jawabnya pelan. Malam tiba, tetapi udara Baghdad tetap terasa panas dan gerah. Banyak rakyat keluar rumah hanya untuk mencari sedikit angin di jalanan kota. Di dalam istana, Raja Harun berjalan mondar-mandir sambil mengeluh kesal. Para pelayan terus mengipasinya, namun hawa panas seolah tidak mau pergi. Raja Harun mulai berpikir bahwa ia mungkin terlalu jauh memberi kesempatan kepada Abu Nawas. Bagaimana mungkin orang itu bisa membawa angin? Gumamnya pelan. Di sisi lain kota, rumah Abu Nawas justru terlihat terang hingga larut malam. Dari balik jendela, tampak bayangan Abu Nawas sibuk bekerja tanpa henti. Tetangganya mendengar suara bambu dipotong dan kain dijahit. Mereka penasaran, tetapi tidak seorang pun tahu rencana apa yang sedang disiapkan Abu Nawas. Sepanjang malam, Abu Nawas bekerja dengan penuh kesabaran. Ia menyusun bambu-bambu panjang menjadi rangka besar berbentuk kipas. Setelah itu, kain tipis dipasang dengan rapi agar mampu menangkap hembusan udara sekecil apapun. Sesekali Abu Nawas mengoleskan minyak mawar ke permukaan kain hingga aroma harum memenuhi ruangan kecilnya. Keringat membasahi wajahnya, tetapi ia tetap tersenyum puas. Kadang manusia baru menghargai sesuatu setelah merasakannya, gumam Abu Nawas pelan. Di luar rumah, beberapa tetangga diam-diam mengintip dari celah pagar karena penasaran. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dibuat Abu Nawas. Namun melihat kesungguhannya, mereka mulai yakin bahwa lelaki cerdik itu sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa untuk Raja Harun. Akhirnya hari yang ditunggu tiba. Sejak pagi, halaman istana sudah dipenuhi rakyat Baghdad yang penasaran ingin melihat bagaimana Abu Nawas menjual angin kepada raja. Para menteri duduk rapi dengan senyum mengejek di wajah mereka. Mereka yakin Abu Nawas akan dipermalukan hari itu.
Raja Harun memasuki aula dengan wajah serius, lalu duduk di singgasananya. "Panggil Abu Nawas," perintahnya lantang. Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk sambil membawa sebuah benda besar yang ditutupi kain lebar. Semua mata langsung tertuju kepadanya. Suasana mendadak hening, penuh rasa penasaran. Salah satu menteri berbisik sinis, "Sebentar lagi dia akan tamat." Namun Abu Nawas justru melangkah tenang menuju hadapan Raja Harun, seolah ia sudah mengetahui akhir dari semuanya. Dengan tenang, Abu Nawas meletakkan benda besar itu di tengah aula istana. Semua orang menahan napas penuh penasaran. Perlahan, ia membuka kain penutupnya. Seketika terdengar suara tawa memenuhi ruangan. Ternyata, benda itu hanyalah rangka bambu besar yang dipasangi kain tipis berwarna putih. Bentuknya menyerupai kipas raksasa yang terlihat sangat sederhana dibanding benda-benda mewah milik para bangsawan. "Jadi ini angin yang kau jual?" ejek seorang menteri sambil tertawa keras. Beberapa pejabat lain bahkan sampai memegang perut karena merasa lucu. Namun, Abu Nawas tidak tersinggung sedikit pun. Ia hanya berdiri santai sambil menatap Raja Harun. "Benar, Yang Mulia, inilah pembawa angin terbaik yang pernah hamba buat," katanya yakin. Tawa pun kembali pecah di seluruh aula. Melihat para menteri tertawa tanpa henti, Raja Harun merasa harga dirinya dipermainkan di depan seluruh istana. Ia bangkit dari singgasananya dengan wajah penuh amarah. "Kau pikir aku ini badut yang bisa kau hibur sesukamu?" bentaknya keras. Suasana langsung berubah tegang. Para pengawal memegang gagang pedang mereka, bersiap jika raja memerintahkan hukuman saat itu juga. Namun Abu Nawas tetap tenang seperti biasa. Ia membungkuk hormat lalu berkata, "Yang Mulia belum mencoba apa yang hamba bawa." Raja Harun menatap tajam seolah ingin membaca isi pikiran Abu Nawas. Beberapa saat kemudian ia menarik napas panjang dan berkata, "Baik, jika benda itu benar-benar mampu memberiku kesejukan, aku akan mengakuinya. Tetapi jika tidak, kau akan menyesal." Abu Nawas meminta 4 pelayan berdiri di belakang kipas bambu raksasa itu. Ia lalu memberi aba-aba agar mereka menggerakkannya perlahan secara bersamaan. Awalnya semua orang masih tersenyum mengejek. Namun beberapa detik kemudian, hembusan udara mulai terasa menyentuh wajah para tamu di aula istana. Angin itu terasa berbeda, lebih lembut dan menenangkan. Kain tipis yang telah diberi minyak mawar mengeluarkan aroma harum yang menyebar ke seluruh ruangan. Para tamu mulai berhenti tertawa. Rambut dan pakaian mereka bergerak tertiup udara sejuk. Bahkan tirai-tirai besar di istana ikut melambai perlahan. Raja Harun yang tadinya marah mulai terdiam. Ia merasakan hawa segar menyentuh wajahnya, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan selama musim panas itu. Suasana aula yang panas perlahan berubah menjadi nyaman. Para pelayan yang tadi berkeringat kini tampak lebih tenang. Aroma mawar memenuhi udara dan membuat hati terasa damai. Raja Harun memejamkan mata beberapa saat, menikmati kesejukan itu. Tidak ada emas, permata, atau kemewahan berlebihan. Hanya bambu, kain, dan angin biasa. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuatnya terasa istimewa. Para menteri mulai saling pandang dengan wajah bingung. Mereka tidak menyangka benda sederhana itu benar-benar mampu mengubah suasana istana. Abu Nawas berdiri sambil tersenyum kecil melihat semua orang mulai terdiam. Ia tahu, terkadang manusia terlalu sibuk mencari sesuatu yang rumit hingga lupa bahwa kenyamanan terbesar sering datang dari hal yang paling sederhana. Kini tidak ada lagi suara tawa di aula istana. Para menteri yang sebelumnya paling keras mengejek Abu Nawas mulai menundukkan kepala karena malu. Salah satu dari mereka mencoba berkata pelan,
itu hanya kipas biasa. Namun sebelum ia melanjutkan ucapannya, Raja Harun langsung mengangkat tangan memberi isyarat diam. "Tidak," kata sang raja tegas, "ini bukan sekadar kipas." Semua orang langsung terdiam mendengar nada suara Raja Harun yang berubah lembut. Sang raja memandang kipas bambu itu dengan penuh perhatian. Ia mulai sadar bahwa benda sederhana pun bisa menjadi sangat berharga jika digunakan dengan kecerdikan. Para menteri tidak mampu berkata apa-apa lagi. Mereka sadar Abu Nawas sekali lagi berhasil membuktikan bahwa kecerdikan lebih berharga daripada kesombongan. Raja Harun kemudian menatap Abu Nawas dengan penuh rasa penasaran. "Aku masih belum mengerti," katanya pelan. "Mengapa kau menyebut ini menjual angin?" Abu Nawas tersenyum tenang, lalu berjalan mendekati kipas besar itu. Karena yang sebenarnya dicari manusia bukan benda mahalnya, tetapi manfaat yang diberikannya, jawabnya. Raja Harun mulai mendengarkan dengan serius. Abu Nawas melanjutkan, "Angin tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tetapi semua orang membutuhkannya." Aula istana menjadi sangat hening. Bahkan para pengawal ikut memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulut Abu Nawas. Raja Harun perlahan mulai memahami maksud tersembunyi di balik tindakan aneh Abu Nawas yang sempat dianggap lelucon oleh seluruh istana. Abu Nawas menatap seluruh isi aula sebelum melanjutkan perkataannya. "Banyak hal paling berharga di dunia ini tidak terlihat oleh mata," katanya lembut. "Kasih sayang, ketenangan hati, kejujuran, bahkan udara yang kita hirup setiap hari." Para menteri mulai termenung mendengar ucapan itu. Abu Nawas lalu menunjuk kipas bambu sederhana buatannya. "Benda ini hanyalah alat. Yang sebenarnya membuat semua orang merasa nyaman adalah angin yang selama ini dianggap biasa." Raja Harun terdiam cukup lama. Kata-kata Abu Nawas terasa menembus pikirannya. Ia mulai sadar bahwa selama ini dirinya terlalu sibuk mengejar kemewahan hingga lupa menghargai nikmat kecil yang selalu ada di sekelilingnya. Suasana istana berubah menjadi penuh renungan. Dengan suara yang semakin pelan, Abu Nawas berkata, "Kadang manusia baru menyadari pentingnya sesuatu setelah kehilangan." Raja Harun menunduk perlahan mendengar kalimat itu. Abu Nawas melanjutkan, "Yang mulia memiliki istana besar, emas melimpah, dan kekuasaan luas. Tetapi semua itu tidak mampu membeli kesejukan jika Allah tidak menghadirkannya." Kata-kata itu membuat seluruh aula sunyi. Tak seorang pun berani berbicara. Raja Harun memandang keluar jendela istana, melihat pepohonan bergerak tertiup angin sore. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu pada dirinya sendiri karena terlalu mudah marah hanya karena hawa panas. Ia mulai memahami bahwa seorang pemimpin seharusnya lebih banyak bersyukur daripada mengeluh. Tidak butuh waktu lama hingga kisah Abu Nawas menjual angin menyebar ke seluruh penjuru Baghdad. Para pedagang di pasar membicarakannya sambil tertawa kagum. Anak-anak kecil menirukan cara Abu Nawas berbicara di depan Raja Harun. Bahkan para ulama dan orang tua di kota mulai menggunakan kisah itu untuk mengajarkan arti syukur kepada anak-anak mereka. Banyak rakyat akhirnya sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari kemewahan. Kadang secangkir air dingin, udara segar, dan hati yang tenang jauh lebih berharga daripada tumpukan emas. Nama Abu Nawas kembali dipuji oleh rakyat Baghdad. Mereka melihatnya bukan hanya sebagai orang lucu, tetapi juga sosok bijaksana yang mampu menyampaikan pelajaran besar dengan cara sederhana.
Raja Harun akhirnya berdiri dari singgasananya dengan wajah yang jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Ia lalu memerintahkan para pelayan membawa peti-peti berisi emas ke tengah aula. Semua orang terkejut melihat jumlahnya sangat banyak. "Abu Nawas," kata Raja Harun lantang, "kau tidak hanya berhasil memenuhi tantanganku, tetapi juga memberiku pelajaran berharga." Sang raja kemudian mengangkat tangannya dan berkata, "Aku berikan 200 kantong emas untukmu." Para menteri langsung tercengang. Jumlah itu 2 kali lebih besar dari hadiah awal yang dijanjikan. Beberapa orang mulai bertepuk tangan kagum. Abu Nawas membungkuk hormat, tetapi wajahnya tetap tenang, seolah emas itu bukan hal paling penting baginya. Ketika para pelayan hendak menyerahkan emas itu, Abu Nawas justru mengangkat tangan pelan. "Maafkan hamba yang mulia," katanya sopan. "Hamba tidak membutuhkan semua emas itu." Aula istana langsung gempar. Para menteri saling pandang tidak percaya. Mereka bahkan rela melakukan apa saja demi mendapatkan emas sebanyak itu. Raja Harun sendiri terlihat heran. "Mengapa kau menolaknya?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum lembut lalu menjawab, "Karena tujuan hamba bukan mencari kekayaan. Hamba hanya ingin mengingatkan bahwa nikmat kecil pun pantas disyukuri." Jawaban itu membuat suasana kembali hening. Semua orang mulai menyadari bahwa Abu Nawas benar-benar berbeda dari kebanyakan manusia yang selalu mengejar harta. Setelah mendengar ucapan Abu Nawas, tidak ada seorang pun yang mampu berbicara. Aula istana yang sebelumnya penuh ejekan, kini berubah sunyi. Hanya suara kain tipis yang bergerak tertiup angin terdengar perlahan. Para menteri menunduk malu, mengingat bagaimana mereka telah meremehkan Abu Nawas sejak awal. Raja Harun sendiri duduk diam sambil memikirkan banyak hal. Ia merasa hari itu bukan sekedar melihat sebuah pertunjukan, melainkan menerima nasihat yang sangat dalam tentang kehidupan. Para pelayan pun ikut terdiam penuh kagum. Tidak ada lagi yang menertawakan kipas bambu sederhana itu. Kini benda tersebut justru terlihat seperti simbol kebijaksanaan yang mengingatkan semua orang agar tidak memandang rendah hal-hal kecil. Raja Harun perlahan turun dari singgasananya, lalu berjalan mendekati Abu Nawas. Semua orang memandang dengan penuh perhatian. Sang raja menatap Abu Nawas beberapa saat sebelum berkata pelan, "Hari ini, kau tidak hanya menjual angin." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Kau memberiku pelajaran tentang rasa syukur." Mata Raja Harun tampak berkaca-kaca karena tersentuh oleh ucapan Abu Nawas. Selama ini ia terbiasa memerintah dan mendapatkan apapun yang diinginkannya. Namun baru kali itu ia sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu bisa dibeli dengan kekuasaan atau emas. Abu Nawas hanya tersenyum kecil sambil menundukkan kepala hormat. Seluruh aula menyaksikan momen langka ketika seorang raja belajar dari rakyat biasa. Sejak kejadian hari itu, Raja Harun berubah menjadi pemimpin yang lebih sabar dan bijaksana. Ia tidak lagi mudah marah karena hal-hal kecil. Setiap kali udara sejuk berhembus di taman istana, ia selalu teringat pada pelajaran dari Abu Nawas tentang pentingnya bersyukur. Sementara itu, kisah menjual angin terus diceritakan turun-temurun oleh rakyat Baghdad. Banyak orang tertawa saat mendengarnya, tetapi mereka juga memahami hikmah besar di balik cerita tersebut. Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdikan sejati bukan untuk mempermalukan orang lain, melainkan untuk membuka hati manusia agar lebih menghargai nikmat kehidupan. Dan sejak saat itu, nama Abu Nawas semakin dikenang sebagai sosok sederhana yang mampu mengalahkan kesombongan dengan kebijaksanaan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa banyak hal paling berharga dalam hidup justru tidak terlihat oleh mata. Udara, ketenangan, kasih sayang, dan rasa syukur.
Semuanya sederhana, tetapi sangat berarti. Jangan sampai kita baru menyadari nilainya setelah kehilangan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga serta teman-teman kalian, agar semakin banyak yang mendapatkan hikmah dari kisah Abu Nawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.